Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahqiq TV kali ini akan mengisahkan tentang Nabi Musa alaihi salam yang merasa tidak sabar untuk minta penjelasan karena melihat terjadinya keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Sahabat-sahabatku sekalian, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam di Bukit Tur Sina pada abad 12 sebelum Masehi. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah yang berarti instruksi. Kitab Taurat adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam untuk menjadi sebuah petunjuk dan bimbingan baginya dan Bani Israel. Sahabat-sahabatku tentu mengetahui bahwa selama menunggu turunnya kitab Taurat tersebut, Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa selama 30 hari. Karena merasa bau mulutnya tak sedap akibat berpuasa selama sebulan, maka Nabi Musa alaihi salam mengambil sedikit tanaman dan mengunyahnya. Allah pun bertanya, "Engkau berbuka?" Musa menjawab, "Iya Rob, aku tidak mau berbicara padamu kecuali mulutku berbau sedap." Allah berfirman, "Apakah kau tidak tahu wahai Musa, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisiku dari minyak kasturi? Kembalilah lalu berpuasalah selama 10 hari, lalu datanglah kepadaku." Akhirnya Nabi Musa alaihi salam berpuasa menjadi genap selama 40 hari. Selama kurun waktu 40 hari tersebut, banyak kejadian yang dialami Nabi Musa alaihi salam. Salah satunya adalah kejadian ketika beliau alaihi salam pingsan karena runtuhnya sebuah gunung diakibatkan permohonan Musa alaihi salam untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal belum Allah mendatangi Musa alaihi salam, gunung di dekat Nabi Musa sudah runtuh yang mengakibatkan Nabi Musa alaihi salam pingsan. Sahabat-sahabatku sekalian, ada lagi kejadian yang menarik yang dialami Nabi Musa alaihi salam dalam kurun waktu 40 hari selama menunggu turunnya Taurat. Pada suatu hari Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menyaksikan secara langsung bagaimana adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril alaihi salam dan berkata, "Hai Musa, Tuhanmu berkata, kau tidak akan mampu. Kau tidak akan bisa sabar kalau melihat keadilan Allah secara langsung." Nabi Musa alaihi salam menjawab, "Saya akan coba bersabar dengan taufik dari Allah." Maka akhirnya Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke sebuah mata air di sekitar Gunung Tur Sina. Nabi Musa alaihi salam diperintahkan untuk duduk diam, tidak berbuat apa-apa di sekitar mata air tersebut dengan posisi cukup jauh dan tersembunyi. Hanya memperhatikan saja apa yang terjadi. Dari jauh, Nabi Musa alaihi salam melihat seseorang menunggangi kuda mendatangi mata air tersebut. Orang itu turun dan meminum air yang berada di mata air. Terlihat oleh Nabi Musa alaihi salam bahwa di pinggang sebelah kirinya ada sebuah kantung yang berisi uang. Setelah minum air dari mata air tersebut, orang itu berdiri, lalu menaiki kuda dan pergi. Secara tidak sadar, kantung berisi uang yang berada di pinggang orang itu terjatuh. Setelah kejadian tersebut, tidak lama datang seorang anak berusia sekitar 9 atau 10 tahun. Anak itu merasa haus dan minum air dari mata air tersebut. Setelah selesai, ia melihat ada sebuah kantung berisi uang. Setelah mengambilnya, ia pun pergi. Tidak lama kemudian, Nabi Musa alaihi salam melihat ada seorang tua yang buta. Orang tua buta tersebut mendengar suara air, lalu dia pun mampir untuk minum air dan berwudu untuk sholat. Wallahu a'lam bagaimana sholat pada zaman itu, apakah sama dengan sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Namun, dikisahkan dalam riwayat kejadiannya seperti itu.
Ternyata sahabatku sekalian, si penunggang kuda yang kantung uangnya jatuh tadi, kembali dan bertanya, "Hai kakek tua, apakah kau melihat sebuah kantung berisi uang?" Kakek tua itu menjawab, "Aku seorang yang buta, bagaimana mungkin aku melihat sebuah kantung berisi uang?" Namun si penunggang kuda tak percaya dan berkata, "Kamu pasti mengambilnya. Karena tidak ada orang lain di sini." Kakek tua menjawab, "Silahkan Anda periksa saya kalau tidak percaya." Terjadilah perselisihan antara si penunggang kuda dan si kakek tua tersebut. Akhirnya, karena marah, si penunggang kuda membunuh si kakek tua. Setelah membunuh, ia melihat sekeliling, dan tidak ada orang. Dan akhirnya dia menganggap uangnya sudah hilang, lalu dia menaiki kuda dan pergi. Sahabat-sahabatku sekalian, menurut Anda, siapa yang salah sehingga menyebabkan terjadinya tragedi ini? Apabila menyimak kisahnya, tentu si anak kecillah yang bersalah sehingga menyebabkan terjadinya tragedi ini. Nabi Musa alaihi salam pun, sebagaimana seorang manusia, menganggap si anak kecillah yang bersalah karena telah mengambil kantung uang itu sehingga menyebabkan si kakek terbunuh. Nabi Musa alaihi salam merasa tidak sabar, dalam benaknya penuh pertanyaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana letak keadilan Allah? Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, saya tidak bisa sabar." Lalu turunlah malaikat Jibril alaihi salam dan berkata, "Hai Musa, Tuhanmu mengirimkan salam kepadamu dan berfirman, kamu tidak bisa sabar dan tidak akan bisa sabar bila melihat langsung proses terjadinya keadilan Allah." Lalu malaikat Jibril alaihi salam melanjutkan, "Begini ceritanya wahai Musa. Orang yang paling benar di antara ketiga orang itu adalah anak kecil." Nabi Musa alaihi salam heran, bagaimana bisa begitu? Malaikat Jibril alaihi salam melanjutkan, anak kecil itu dulu memiliki seorang ayah yang sudah wafat. Ayah si anak pernah bekerja kepada si penunggang kuda. Si penunggang kuda berbuat zolim kepada ayah si anak dengan tidak memberikan upah kepada ayahnya si anak. Jumlah yang seharusnya menjadi hak ayahnya si anak adalah sebesar uang dalam kantung tadi. Malaikat Jibril alaihi salam melanjutkan, karena ayah si anak pernah terzolimi oleh si penunggang kuda dengan tidak memberikan upah kepada ayah si anak, maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadilannya mengembalikan hak ayah si anak melalui ahli warisnya, yaitu anak kecil itu. Anak kecil itu belum akil balik, sehingga hukum syari belum berlaku untuk dia. Nabi Musa alaihi salam bertanya, lalu bagaimana dengan kakek tua itu? Jibril alaihi salam menjawab, kakek tua yang terbunuh adalah orang yang membunuh ayah si anak hingga wafat. Sekarang dia dibunuh oleh orang zolim. Nabi Musa alaihi salam mengatakan, luar biasa keadilan Allah. Sahabat-sahabatku sekalian, miliaran kejadian terjadi di muka bumi ini. Dan Allah akan memberikan keadilan kepada setiap kasus yang terjadi. Dari kasus manusia, jin dan hewan-hewan, semua akan berproses dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir rahimahullah menukil sebuah riwayat pada hari penghakiman nanti, karena keadilannya, Allah pun sampai menghakimi seekor domba yang bertanduk, mengapa menanduk hewan yang tidak bertanduk. Sahabat-sahabatku sekalian, keadilan Allah ini tidak terbatas. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha adil. Sebagaimana yang sahabat-sahabatku ketahui, bahwa salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna adalah Al-Adil, artinya maha adil. Keadilan Allah subhanahu wa ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah subhanahu wa ta'ala juga didasari dengan ilmu Allah yang maha luas. Demikian untuk video kali ini sahabat-sahabatku sekalian.
Kami akan memberikan informasi-informasi Islam yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua pada video-video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.